Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin, mempresentasikan, makalah kita yang berjudul Politik dan Strategi Nasional dalam Menangani COVID-19. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Giri Sarwanto, ada Akil Amanda Kalika, Nidia Sekarsari, Sarawan Boswell, sama Ramadhani Chandra. Boleh next slide? Ini ada anggota yang pertama ada Akil Amanda Kalika, ada Nidia Sekarsari Setiabudi, ada Sarawan Boswell, dan saya sendiri Muhammad Gari Sarwanto, dan Ramadhani Chandra. Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin berterima kasih atas bimbingannya dari Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Keskip Novil Hanani beserta jajarannya. Boleh next slide. Setelah itu untuk Dekan Fakultas Kedokteran Dr. Wisnu Berlianto, MSIMED, beserta jajarannya. Setelah itu Ketua Jurusan Kedokteran Dr. Masrurah Rahayu MKes, beserta jajarannya. Dan kepada dosen mata kuliah Kewarganegaraan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, MDh PST. Boleh next slide. Bagi yang menjelaskan mengenai latar belakang, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya untuk menjelaskan latar belakangnya. Nah, latar belakang di sini adalah politik dan strategi nasional adalah satu kesatuan yang utuh, di mana politik adalah landasan proses untuk menentukan tujuan. Nah, dalam penyusunan politik nasional ini perlu memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang 1945, Pancasila, dan kebutuhan pokok nasional seperti masalah kesejahteraan umum, masalah keamanan, dan pertahanan negara. Sedangkan strategi nasional adalah pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam pelaksanaan tersebut membutuhkan kontribusi dan kerjasama dari berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Nah, pandemi COVID-19 menyebabkan krisis yang dapat mengancam politik dan strategi nasional sehingga memerlukan kerjasama berbagai pihak dalam penanggulangan pandemi sebagai upaya perlindungan. Bisa next slide. Ya, jadi berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan tadi, kelompok kami membuat rumusan masalah yaitu bagaimana tugas pemerintah dan politik hukum Indonesia dalam melindungi hak asasi warga negara di masa pandemi. Lalu juga, apakah warga negara Indonesia juga memiliki peran dalam menangani pandemi COVID-19? Selanjutnya untuk menjawab dari rumusan masalah yaitu kita membuat tujuan kami membuat makalah ini yaitu pertama untuk mengetahui tugas pemerintah Indonesia dalam melindungi hak asas kesehatan warga negaranya. Untuk yang kedua yaitu mengetahui politik hukum Indonesia dalam penanganan COVID-19. Untuk yang ketiga yaitu mengetahui peran warga negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk tinjauan pustaka dari makalah yang kami buat, yaitu pertama tinjauan empiris, ada Kurniawan B, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia gagal dalam mencegah penyebaran COVID-19. Lalu yang kedua ada Mahardika et al. Peran lembaga dan masyarakat sangat penting dalam pengendalian COVID-19. Dan yang terakhir ada Mahardani A, mengatakan bahwa masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam penanganan COVID-19.
Selanjutnya pada tinjauan teoritis ada politik nasional, yaitu politik nasional adalah pengambilan suatu kebijakan umum oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua ada strategi nasional. Strategi nasional adalah cara yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan politik nasional itu sendiri. Yang terakhir ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang di seluruh dunia. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat aktual, faktual, dan apa adanya melalui langkah-langkah ilmiah. Hal ini digunakan guna mendapatkan pengertian yang mendalam tentang suatu fenomena sosial mengenai politik dan strategi nasional dalam menangani COVID-19. Setelah melaksanakan penelitian, kami menyusun laporan berupa makalah konseptual yang berisi konsep permasalahan disertai dengan pendapat para ahli dari penelitian terdahulu serta jurnal dari 5 tahun terakhir, ditambah pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Makalah ini kami susun dengan kata kunci berupa politik, strategi nasional, pemerintahan, masyarakat, dan COVID-19. Berikutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama di sini ada mengenai pengertian dari politik dan strategi nasional itu sendiri. Politik nasional itu diartikan sebagai asas atau haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari suatu negara itu sendiri mengenai pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai suatu tujuan. Kalau strategi nasional, yaitu suatu cara untuk melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Next slide. Dalam hasil dan pembahasan makalah kami, kita bagi menjadi 2 bidang utama atau topik utama, yaitu kesehatan dan politik hukum. Kesehatan itu sendiri sudah diatur pada norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28H ayat 1, yang berisi setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan juga merupakan salah satu poin dari hak asasi manusia yang kita dapatkan sejak lahir, jadi harus diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip yang non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Setelah itu, pada topik yang kedua yaitu mengenai politik hukum. Pada pandemi COVID-19, terdapat beberapa hukum yang melakukan adaptasi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan pengesahan atau penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau PSBB. Dan yang ketiga, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dalam Keputusan Presiden ini, terdapat 2 penting yang dapat kita highlight, yaitu yang pertama, Keputusan Presiden tersebut yang pertama mengenai penetapan COVID-19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan yang kedua mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang wajib dilakukan penanggulangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Boleh next slide. Tidak hanya dalam penanganan COVID-19 ini, apabila hanya pemerintah yang bergerak, tentu saja tidak cukup untuk menangani pandemi COVID-19. Dibutuhkan peran dan kesadaran dari setiap warga negara Indonesia dalam penanganannya. Dalam mengurangi risiko penularan di masyarakat, setiap individu
disarankan hingga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan rajin, menerapkan kebersihan pernafasan misalnya ketika batuk harus ditutup dan menggunakan masker apabila keluar. Setelah itu menghindari kerumunan dan juga menghindari kontak dengan wajah maupun mulut ketika berinteraksi dengan lingkungan hidup yang kemungkinan terkontaminasi. Selain itu juga karantina dan isolasi bagi terdiagnosis infeksi COVID-19 serta vaksinasi secara keseluruhan juga penting untuk diperhatikan saat pandemi COVID-19. Baik, izinkan saya untuk mengambil kesimpulan dari paparan yang sudah teman saya berikan tadi. Di era pandemi COVID-19, kesehatan menjadi isu global dan menjadi perhatian pemerintah saat ini karena setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, salah satu bentuk politik dan strategi nasional yang dicanangkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan adalah mengenai kebijakan PSBB dan prokes. Nah, prokes di sini fokus pada isolasi pasien, karantina, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak aman, menerapkan etika batuk, dan membersihkan secara rutin terhadap barang dan tempat yang diduga terinfeksi COVID-19. Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat secara komprehensif mengenai kesadaran akan keselamatan diri sendiri, pengetahuan yang baik mengenai COVID agar tidak terkena hoax, dan tindakan dalam menerapkan prokes. Nah, sarannya, kami berharap pada penulisan makalah selanjutnya terdapat metode penelitian lebih lanjut, salah satunya seperti menggunakan kuesioner, serta lingkup materi yang lebih luas, karena materi pada penelitian ini hanya terkait politik dan strategi nasional pada saat pandemi COVID-19. Berikut mengenai daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan makalah kami. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk Aisyah Fairanisa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kenapa politik dan strategi nasional itu menjadi suatu hal yang krusial, terutama saat pandemi COVID-19 saat ini? Terima kasih. Baik, mungkin saya izin menjawab. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa politik dan strategi nasional adalah satu kesatuan, di mana politik itu adalah landasan proses untuk menentukan tujuan dan strateginya itu berkaitan dengan pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaannya ini dibutuhkan kontribusi dari berbagai bidang, dan berbagai bidang itu memiliki peranan dan manfaatnya akan memberikan manfaat. Nah, karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis dan dilema pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan. Nah, banyak kasus-kasus yang bisa kita ambil, contohnya seperti banyak orang yang harus mengantri di rumah sakit karena tidak terbagi kamar, terus juga mengantri untuk tabung oksigen. Nah, padahal sudah dijelaskan sebelumnya amanat pada pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Artinya, pemerintah memiliki peran penting dalam politik dan strategi nasional, dan ini menjadi hal yang krusial terutama pada pandemi COVID-19. Sehingga saat ini pemerintah berfokus pada pengambilan kebijakan terkait pengendalian dan perlindungan, salah satunya mengeluarkan bentuk produk hukum, yaitu PSBB, dan strategi yang dilakukan pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan dan mengenai kebijakan vaksin. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk Lydia Rosalinda, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kenapa dari ada peneliti yang tadi Kurniawan BA mengatakan bahwa pemerintah Indonesia gagal dalam mencegah virus COVID-19. Terima kasih.
Ya, mungkin saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Lydia. Jadi, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Kurniawan B ini berjudul Politik Hukum Pemerintahan dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Itu ditinjau dari perspektif hak asasi kesehatan manusia. Pemerintahan Indonesia itu dikatakan gagal dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dikarenakan kurang seriusnya pemerintah dalam melakukan protokol kesehatan di dalam pandemi dan juga lambat dalam penanganannya. Dan ketika masuk itu, pemerintah Indonesia juga masih lambat. Hal tersebut itu terbukti dari total kasus COVID-19 mencapai 0,5% dari populasi. Persentase ini mungkin dikatakan tinggi mengingat tingkat total tes COVID-19 di Indonesia juga hanya 4% dari keseluruhan warga Indonesia. Mungkin apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Sylvia Putri, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya izin bertanya, bagaimana peran masyarakat untuk mendukung politik dan strategi nasional pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat besar dan sangat penting. Karena upaya pemerintah saja itu tidak cukup untuk menangani pandemi COVID ini. Dibutuhkan pula dukungan berupa peran dan kesadaran dari setiap warga Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 di masyarakat, kita dianjurkan untuk selalu menaati prokes, kemudian mencuci tangan, menerapkan kebersihan pernafasan berupa menutup mulut saat batuk, kemudian mengenakan masker, dan menghindari kerumunan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah masyarakat diharapkan untuk patuh terhadap aturan karantina dan isolasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin disudahi dulu, dicukupkan dahulu sesi tanya jawab untuk kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.